إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke ayat 24, 27 dari surah Ibrahim, insyaallah. ثم لنروح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم ومعلمينا ومعلمكم ومؤلف الكتب الذي قرأنا واستغفرنا منها لأن الله يغفر لهم ورحمنا درجات من الجنة وفعلوا فأنا وصرنا وعلمنا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan antara keimanan dengan kekafiran. Salah satu metode at-tarbawi, metode pendidikan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah darbul mathal, memberikan contoh-contoh. Banyak contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Sampai Allah katakan, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Sungguh
telah banyak kami berikan contoh-contoh ya, yang berulang kali bagi manusia ini, tapi banyak manusia yang tidak mau. Ya, mereka lebih menginginkan kekafiran. Nah, ini perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan contoh, ya, berikan perumpamaan. Tujuannya agar supaya kita bisa memahami secara jelas hal yang konkret, yang abstrak, hal yang abstrak ya, dengan perumpamaan sehingga tergambar menjadi sesuatu yang konkret. Ya. Nah, di antara contoh-contoh tersebut ya, adalah ini seperti ini. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau saksikan kaifa daraballahu mathala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu contoh kalimatan thayyibah, dari suatu kalimat yang baik. Nah, kalimat thayyibah ini ya, yang umum diartikan sebagai kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid yang akan mentauhidkan kalimah. Jadi kalimat tauhid dia juga sekaligus tauhidul kalimah. Jadi kalimat pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kalimat ini juga kita bisa mensatukan umat di dalam la ilaha illallah. Ya, bukan dalam kelompok-kelompok, tapi dalam mentauhidkan Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harusnya yang ini yang menjadi patokan ya, di dalam mempersatukan umat, bukan melihat perbedaan-perbedaan, tapi lihatlah mereka adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu mereka adalah saudara kita. Ya. Ini kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid yang diserukan oleh para nabi. Allah ingatkan tidak ada satu rasul pun yang diutus, semuanya mereka menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, hendaklah sembah Allah dan jauhkan ya sesembahan-sesembahan yang lain, yaitu dengan mengamalkan dari kalimat la ilaha illallah. Sering juga kita dengar afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Yang paling afdal yang aku katakan, kalimat yang paling utama yang aku katakan dan juga para nabi katakan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sakti, yang mana setiap orang yang mengatakan hal tersebut dengan penuh keyakinan, dia berubah statusnya. Yang asalnya dia seorang Nasrani kah, Yahudi kah, Majusi kah, atau ateis sekalipun, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka berubah statusnya ya, Muhammad Rasulullah tentunya, karena saat ini adalah umat akhir zaman adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang itu berubah statusnya menjadi seorang yang muslim. Ini adalah kalimat yang sangat mulia, kalimat yang paling utama dan juga sekaligus kalimat yang sakti yang bisa merubah status seseorang.
Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan tentang kalimat ini, kalimat thayyibah ini. Allah katakan kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Pohon yang baik Allah gambarkan seperti pohon. Ya, kita tahu kalau pohon itu kan ya makhluk hidup yang terus tumbuh, berkembang. Ya. Bukan benda mati, tapi Allah umpamakan sebagai pohon. Kalau pohon yang baik, artinya pohon tersebut sehat, pohon tersebut subur seperti itu, berdaun lebat, ya, berbatang kokoh, kemudian kasyajaratin thayyibah asluha thabitun, Allah gambarkan dia punya akar menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, dahan-dahannya menjulang ke langit. Ini gambaran tentang bagaimana pohon yang sehat. Pohon ya tentunya tidak ada hamanya, tidak ada penyakitnya. Pohon ini kokoh, menancap akarnya ke bumi. Artinya pohon ini memiliki pendirian yang kuat, ya. Ya, bagaikan kalau orang beriman itu, ya, yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah, dia memiliki pendirian yang kuat, yang kokoh, tidak mudah diombang-ambing, tidak gampang terbawa arus, ya, ke barat maupun ke timur. Tidak mudah ya diombang-ombingkan oleh angin, badai, ya, hujan dan sebagainya. Tetap berdiri kokoh. Ini kasyajaratin thayyibah. Dia sehat, ya, akarnya kuat. Kemudian memberikan keteduhan karena daun-daunnya yang lebat, rindang, memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang berteduh di sana. Dia berikan udara yang bersih, ya, diserap udara-udara kotor, ya, yang dikeluarkan adalah udara-udara yang bersih, ya, yang kotor diserapnya seperti itu. Memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman kepada lingkungannya. Ya, bukan itu saja, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Dia bahkan memberikan buahnya, kemanfaatannya kepada lingkungannya. Kapan? Apakah setiap tahun berbuahnya? Tidak. Kulla hinin, setiap saat. Bi'idzni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana kalimat thayyibah, satu kalimat yang baik yang apabila berada di hati seorang muslim, baik sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas, maka orang tersebut ya akan memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman kepada lingkungannya dimanapun dia berada. Ya. Tidak ada yang keluar dari dirinya melainkan kebaikan. Keburukan, ya, itu dipendam saja, diserap. Ya. Gambaran bagaimana pohon itu menyerap karbon dioksida, ya, dan dia mengeluarkan oksigen seperti itu. Pohon adalah sebagai paru-paru bumi yang akan membersihkan udara-udara kotor seperti itu. Nah, ini juga seorang yang di dalam hati ada kalimah thayyibah seperti itu.
Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah berikan perumpamaan kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadhakkarun, agar supaya mereka bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana dahsyatnya kalimah ini. Tentang bagaimana seharusnya seorang yang ada di dalam hatinya kalimah thayyibah ini berperilaku, berakhlak, dengan akhlak yang baik, yang selalu memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Sebaliknya Allah pun memberikan perumpamaan tentang kalimat khabithah, kalimat yang buruk, kalimat syirik, kalimat kekafiran. Kasyajaratin khabithah, bagaikan pohon yang buruk. Artinya buruk dalam segala halnya. Ujtutsat min fawqil ardi. Pohon ini enggak memiliki pendirian, enggak memiliki prinsip. Ya, dia punya prinsipnya adalah prinsip kepentingan, yang di mana saja kepentingannya terjaga, di situ dia nemplok. Kalau kita baca dalam surah Al-Munafiqun, Allah gambarkan orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Munafik ini sama dengan kekafiran. Bahkan dia lebih dahsyat dari kekafiran. Allah gambarkan ka'annahum husyubum musannadah. Mereka itu bagaikan kayu-kayu yang disandarkan. Artinya dia tidak memiliki pendirian. Dia hanya nyandar dompleng kepada siapapun yang akan menjaga kepentingannya, menjamin kepentingannya, dia ngikut ke sana, nggak punya pendirian. Ini Allah umpamakan kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ard. Jadi akarnya tidak kuat, tidak seperti syajarah thayyibah tadi. Dia mudah terbawa arus, ketika ada banjir, ya, menghalau dia. Dia ikut arus kemanapun arus berjalan. Ya, inilah yang Rasulullah gambarkan ghutha'un ka ghutha'is sail. Bagaikan batang-batang kering, ya, yang terbawa banjir seperti itu. Ini perumpamaan syajarah khabithah, atau dari kalimat khabithah Allah gambarkan kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ya, mereka pohon yang seperti itu tidak memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki pendirian yang kuat. Begitu juga orang yang ada di dalam hatinya kekafiran, dia tidak memiliki prinsip, dia memiliki pendirian, prinsipnya adalah kepentingan. Di mana di sana ada kepentingannya, dia bersandar ke sana. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah menetapkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang kekal, yang mantap, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, ya, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, yang mantap gitu ya. Fil qauli fil hayatid dunya, baik di dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, maupun di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah tidak semena-mena menyesatkan. Yudhillu man yasha, Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Ini yudhillu man yasha di sini ditafsirkan atau diterangkan, ya, di ayat yang lain seperti ayat ini, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Yang Allah kehendaki itu mereka-mereka yang zalim, ya, mereka-mereka yang fasik, ya. Itu yang disesatkan oleh Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan atau berbuat
apa saja yang Allah kehendaki. Nah, kita baca tafsirnya. Asy-syajaratul thayyibah wasyajaratul khabithah. Pohon yang baik dan pohon yang buruk. Huna masyhadun akhar fi tajsimil haqqi wal batil. Di sini ada fenomena yang lain ya di dalam menggambarkan antara yang hak dengan yang batil. Dalam memvisualisasikan antara yang hak dengan yang batil. Al-kufru wal iman ya, fi tajsimil haqqi wal batil al-kufri wal iman. Itu kekafiran dan keimanan. At-tayyibi wal khabith, antara yang baik dan yang buruk. Dhimna mithalin wahidin jamilin wa amiqil ma'na. Dalam satu contoh yang sangat indah, sangat mendalam maknanya. Kalau kita renungkan bagaimana contoh yang Allah berikan ini maknanya begitu dalam. Yukmilul buhuth as-sabiqata fi hadzal bab, yang akan menyempurnakan pembahasan yang lalu di bab ini. Yaqulu ta'ala awalan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala sini menerangkan, tidakkah engkau saksikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan dari suatu kalimat thayyibah bagaikan syajarah thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Thumma yushiru ila khasa'isi hadhihi asy-syajarati thayyibati fi jami' ab'adiha dhimna ibaratin qasirah. Kemudian Allah mengisyaratkan ciri-ciri dari pohon yang baik ini dalam segala sudutnya. Ya. Dhimna ibaratin qasirah, melalui suatu ungkapan yang pendek. Yaitu kalau kalimat ya, ketika mengandung nilai yang tinggi, ya, ketika kalimat tersebut ringkas, pendek, tapi memiliki makna yang panjang seperti itu. Ingat ya, ketika kita menerangkan tentang uslubul hadfi fil Quran, ya, atau majazun bil hadfi, ya, ucapan Imam Ali, bagaimana kalimat tersebut dikatakan bernilai sastra yang tinggi, ya, kalau kalimat itu singkat tapi maknanya padat. Itu. Inilah Allah hanya menggambarkan dalam beberapa kalimat di sini, tapi maknanya begitu luas kalau kita merenungkannya. Walakin qabla an nasta'rida hadhihi al-khasa'is yajibu an na'rifa ma al-maqsudu min al-kalimat at-thayyibah. Akan tetapi sebelum kita bahas panjang lebar tentang sifat-sifat ini atau ciri-ciri ini, ciri-ciri dari pohon tersebut, kiranya perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimah thayyibah tadi. Qala ba'dul mufassirin innaha kalimatut tauhid la ilaha illallah. Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya kalimat thayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, sudah kita terangkan tadi. Wa qala akharun, yang lain mengatakan wa qal ba'dul akhar innahal iman alladhi muhtawahu wa mafhumuhu la ilaha illallah. Sebagian yang lain mengatakan maksudnya kalimat thayyibah adalah al-iman, yang mana kandungannya dan pemahamannya ada di kalimat la ilaha illallah. Wa qala akharun fi tafsirha innaha syakhsul mu'min. Yang lain mengatakan dalam tafsirannya ini menunjukkan kepada seorang yang beriman. Wa akhiran qala ba'dhum, yang terakhir ya, sebagian mengatakan innahat tariqatu wal baramijul amaliyah, itu adalah merupakan jalan maupun agenda-agenda yang dipraktekkan. Arti merupakan satu prinsip yang dipraktekkan, merupakan suatu agenda ya,
bukan yang hanya tertulis tapi yang amali, artinya yang diamalkan. Walakin bin nadhari ila si'ati mafhumi wa muhtawa al-kalimat at-thayyibah nastati'u an naqul, akan tetapi dengan melihat luasnya pemahaman dan kandungan dari kata kalimah thayyibah ini, kita bisa mengatakan innaha tashmalu jami'a hadhil aqwal. Ya, itu kalimat thayyibah ini bisa mencakup semua apa yang diucapkan oleh para mufassir tadi. Ya. Li'anna al-kalimah fi ma'naha al-wasi' tashmalu jami'al mawjudat. Karena arti kalimah tersebut dalam maknanya yang luas itu juga mencakup semua makhluk. Walihada sabab yuqalu lil makhluqati kalimatullah. Oleh sebab ini juga sering dikatakan ya, makhluk itu sebagai kalimatullah. Ya, karena itu semua tercipta atas ya, kalimatullah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Nah, wa thayyibu kullu tahirin wa nadhif. Kata thayyib di sini adalah segala sesuatu yang suci dan bersih. Fan-natijatu min hadzal mithali annaha yashmalu kulla sunnatin wa dusturin wa barnamijin wa tariqah wa kulla amalin wa kulla insanin. Ya. Maka hasilnya dari sifat ini, sifat thayyib ini, bahwasanya ini mencakup semua ya sunnah, arti semua kebiasaan, wa dustur, semua undang-undang, wa barnamij, semua agenda, wa tariqah, semua jalan atau semua cara, wa kulla amalin, dan semua perbuatan, wa kulla insanin, dan semua manusia, wal khulasah, ringkasnya, kullu mawjudin tahirin wa nadhifin wa dhi barakatin. Ya, ringkasnya adalah mencakup semua makhluk yang bersih, yang suci, dan yang memiliki keberkahan, arti memiliki kebaikan ya, dan manfaat yang banyak. Wa jami'uha kasyajaratin thayyibatin fiha al-khasa'isut taliyah. Dan semuanya itu ya adalah bagaikan kalimat thayyibah ini, semuanya itu bagaikan pohon yang baik yang di sana terdapat ciri-ciri berikut. Yang pertama, ciri-cirinya adalah satu, kainun yamtalikul harakata wan numu. Pohon itu kan adalah makhluk yang ya, bisa yang ada pergerakan, artinya pertumbuhan, ya, wan numu, dan pertumbuhan. Ya, kalau makhluk hidup kan begitu, ya, dia tumbuh berkembang. Tidak seperti makhluk yang mati, ya, batu ya diam aja begitu, ya, seperti itu. Walaysa jamidan, ya, bukan benda mati, wala khamilan, atau benda yang tidak berkembang, yang diam. Bal thabitun wa fa'ilun wa mubdi'un lil akharina wa li nafsih. Ya, bahkan itu makhluk hidup ini adalah makhluk yang memiliki, yang kokoh, ya, fa'ilun, bereaksi, ya, wa mubdi'un, ya, arti memiliki keindahan, ya, atau menarik lil akhirin, bagi orang lain, wa li nafsihi, dan juga bagi dirinya. At-ta'biru bisyajarati bayanun li hadhil haqiqah. Ungkapan dengan kalimat asyajarah ini menjelaskan semua hakikat ini. Ini yang pertama. Jadi Allah gambarkan kasyajaratin, ya, bagaikan pohon yang merupakan itu dia adalah makhluk yang hidup, ya, yang tumbuh. Yang kedua, hadhihi syajarah thayyibah. Pohon ini adalah pohon yang baik. Walakin min ayyi jihatin. Akan tetapi baik dari sisi mananya? Bima annahu lam yadhkurha, lam yadhkur laha atau lam yudhkar laha qismun khasun biha. Di mana di sini kan tidak disebutkan baik dari bidang apanya, ya, tapi
Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, arti baik dalam segala halnya. Fa innaha thayyibatun min kulli jihah. Pohon ini baik dalam segala seginya. Manzaruha min kulli jihatin, manzariha wa thimariha, azhariha, dhilaliha. Ya, baik dalam segi penampilannya, ya, buah-buahnya, bunga-bunganya, kerindangannya, naungannya, ya. Wa nasimiha, dan bagaimana aromanya. Jami'uha thayyibun tahirun, semuanya baik dan suci. Ini gambaran dari pohon yang thayyib. Ya, pohon yang thayyibah. Yang ketiga, lihadhihi syajarati nidhamun daqiqun laha judhurun wa aghsanun wa kullu wahidin lahu wadhifatuhu al-khassah. ووجود الأصل والفرع فيها دليل على سيادة النظام الدقيق عليها. Yang ketiga, pohon ini memiliki struktur yang sangat teliti. Ya, struktur, ya, nizam di sini keteraturan, maksud strukturnya. Laha judhurun wa aghsan. Dia memiliki akar dan dahan-dahan. Dia memiliki akar-akar dan dahan-dahan. Wa kullu wahidin laha wadhifatuhul khassah. Setiap bagian-bagian, apakah itu akar maupun dahan-dahannya, daun-daunnya dan sebagainya, ya, kulit pohonnya itu memiliki tugas yang khusus. Fawujudul asli wal far'i fiha dalilun ala siyadatin nizamid daqiqi 'alaiha. Adanya akar dan cabang ini menjadi bukti atas, ya, bagaimana, ya, keteraturan itu meliputi keteraturan yang begitu teliti meliputi pohon tersebut. Yang keempat, asluha thabitun muhkamun bisyaklin la yumkinu ayyaqli'aha at-tufan wal asaif. Yang keempat, ciri dari pohon ini memiliki akar yang kokoh, muhkamun, yang kuat. Ya, bisyaklin la yumkinu ayyaqla'aha at-tufan. Ya, kuat, yes, kira-kira tidak mungkin dia tercabut oleh tufan wal awasif maupun angin kencang. Wa bistita'atiha an tahfadha aghsanaha al-'aliyah. Dengan kemampuannya ini, dengan kekokohan akar yang kuat tadi, dia mampu, ya, menjaga cabang-cabangnya yang tinggi fil fadha, di angkasa. Wa tahta nuris syamsi, dan di bawah cahaya matahari. Ya, kalau pohon yang far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit, ini menggambarkan pohonnya sehat, ya, karena dia mendapatkan sinar matahari yang cukup, ya, seperti itu. Li'anna al-ghusna kullaha kana 'aliyan yahtaju ila judhurin qawiyyah. Karena batang-batang yang li'anna al-ghusna kullama kana 'aliyan, cabang, ya, setiap kali dari suatu pohon itu tinggi, maka tentunya dia memerlukan akar yang kuat. Asluha thabitun. Yang kelima, ciri dari pohon thayyibah ini adalah inna aghsana hadhihi syajarah at-thayyibah laysat fi muhitin dhayiqin wala radi. Sungguhnya cabang-cabang dari pohon yang baik ini tidak berada di lingkungan yang sempit maupun yang buruk. Bal maqarruha fi inanis sama, tapi tempatnya adalah di langit, seperti itu. Maksudnya di angkasa. Artinya tidak berada di tempat yang sempit sehingga dia tidak mendapatkan sinar matahari, tapi berada di tempat yang luas, ya, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Wa hadhil aghsan wal furu'
tashuqqul hawa'a wa tas'adu fiha 'aliyan, ya. Dan batang-batang ini dan ranting-ranting ini menembus udara, ya, dan terus meninggi, ya, sehingga dia dapat eh, menyerap udara-udara kotor dan dapat menghasilkan eh, apa udara yang bersih, ya, mengeluarkan oksigen seperti itu. Wa furu'uha fis sama. Wa minal wadhihi anna al-aghsana kullama kanat 'aliyah wa samiqah takunu ba'idatan 'anit talawuthi wal ghubari wa tusbihu thimaruha nadhifah. Jelas sekali sungguhnya, ya, cabang-cabang dari suatu pohon, tiap kali cabang itu begitu tinggi, ya, maka sehingga pohon tersebut jauh sekali dari kotoran dan debu-debu, ya. Wa tusbihu thimaruha nadhifah, dan buah-buahnya pun jadi bersih. Wa tastadfidu aktsar min nuris syamsi wal hawa'it talq. Dan, ya, pohon yang tinggi ini dapat menyerap banyak, ya, cahaya matahari dan juga udara yang bersih. Fatakunu thimaruha thayyibah jiddan, maka buah-buahnya pun menjadi baik. Yang keenam, hadhihi syajarah katsiratus thamar. Pohon ini banyak buahnya. Kal ashjaridz dzabilatil adimatit thamar. Tidak seperti pohon-pohon yang layu yang enggak berbuah. Walidzalika fahiya katsiratul ata'. Oleh karena itu buah ini banyak memberi, ya. Tu'ti ukulaha. Yang ketujuh, wa thimaruha laysat fasliyah. Yang ketujuh, ciri dari pohon tersebut, buahnya, ya, tidak musiman. Bal fi kulli faslin wa zamanin. Tapi buahnya itu ada di setiap musim dan setiap waktu. Fa idza aradna an namudda yadana ila aghsaniha fi ayyi waqtin lam narji khaibin. Kalau kita mau menjulurkan tangan kita, ya, ke cabang-cabangnya maupun ranting-rantingnya, kapan saja kita tidak akan sia-sia. Pasti kita akan dapatkan buah dari sana. Inilah gambaran seorang mukmin yang ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap kali kita membutuhkan sesuatu, kita akan mendapatkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedelapan, inna intajaha minas thimari yakunu wafqa qawaninil khilqati was sunanil ilahiyah wa laysa biduni hisabin. Yang kedelapan, ciri pohon tersebut, ya, ketika pohon tersebut menghasilkan buah yang dihasilkan tentunya ini sesuai dengan ketentuan penciptaan dan hukum-hukum ilahi. Wa laysa biduni hisab, bukan tanpa perhitungan. Ini maksudnya bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Ya. Itulah, ya, gambaran tentang asy-syajarah thayyibah. Wal an yajibu an nufattisha aina najidu hadhil khasa'is wal barakat. Sekarang kita ingin periksa, teliti, di mana kita dapati, ya, kekhususiasan ini, ya, dari pohon yang memiliki kekhasan seperti ini dan kebaikan yang seperti ini, keberkahan seperti ini. Najiduha bitta'kid fi kamil imatit tauhid wa muhtawaha. Ya, kita dapati dengan pasti ini adalah ada di dalam kalimat tauhid dan kandungannya. Wa fil insanil muwahhid dzil ma'rifah, dan ada di dalam manusia yang bertauhid yang memiliki pengetahuan. Wa fil baramijil hayyatin nadhifah, ya, dan ada di dalam agenda-agenda yang hidup, artinya agenda-agenda yang bukan agenda yang hanya konsep tapi yang dipraktekkan, an-nadhifah, yang bersih. Yang bersih dari rencana kotor, yang bersih dari maksud tujuan kotor, ya. Wa jami'uha namiyah wa mutaharrikah, semuanya itu tumbuh dan bergerak, dinamis.
walahu usulun thabitun, dan dia memiliki akar yang kokoh, wa muhkamatun, dan ya penuh muhkamah yang kuat. Muhkamah di sini ya diartikan kuat ya, seperti kalau kita bilang ahkim hibalak, ya kencangkan, kuatkan tali kamu itu, seperti gitu ya. Muhkamah. Muhkamah juga bisa berarti muhkamah penuh dengan hikmah gitu ya. Tapi di sini ada karena ada kaitan dengan sabitah tadi yang kokoh ya, dan juga muhkamah kuat. Wa furu'aha katsirah, dan cabang-cabangnya banyak, wa aliyah, dan tinggi, ba'idah anit talawuth, yang jauh sekali dari terkena kotoran, bil adranil jasadiyati wad dunyawiyah, dengan kotoran-kotoran baik, kotoran jasad maupun ya dan kotoran duniawi. Wa kulluha muthmirah wa fayyadah, semuanya itu berbuah dan melimpah. Ya. Wa ma min ahadin ya'ti ilaiha wa yamuddu yadahu ila furu'iha illa wa yastafidu min thimariha alladhidatil 'atirah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya kemudian menjulurkan tangannya ya ke cabang-cabangnya, melainkan dia akan mendapatkan faedah dari buah-buahnya yang lezat dan semerbak, ya harum, ya seperti itu. Wa tatahaqqaqu fihi al-khisalul madhkurah, ya, dan akan terbukti padanya sifat-sifat yang disebutkan tadi, fa'awasiful ahdathi. Nah, maka ya fa'awasiful ahdathi sha'bah, maka berbagai terpaan peristiwa-peristiwa yang sulit, wal masyakil kabirah, dan juga kemuskilah, ya, kesulitan-kesulitan yang besar. La tuzahzihuhu min makani, tidak akan menggoncangkannya ya dari tempatnya. Wala yatahaddadu ufuqa tafkirihi fi hadhihi dunya saghirah, dan tidak ya mengancam wawasan pemikirannya di dunia yang kecil ini. Wal yashqu hujubaz zamani wal makan, tapi dia dapat menembus tabir-tabir zaman dan tempat, wa yasiru nahwal muntalaqil la mutanahi, dan dia dapat berjalan menuju arah yang tidak ada habisnya, seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana seorang yang mukmin, yang memiliki wawasan yang luas seperti itu, dia memiliki pandangan yang jauh ke depan, ya, tidak jumud seperti itu. Sulukuhum wa baramijuhum laysat tabi'ah lil hawa wal hawas wal hausi, ya. Perilaku mereka dan agenda-agenda mereka bukan agenda yang mengikuti hawa nafsu maupun ya, agenda yang mengikuti kegilaan akal pikirannya, akal ke apa, wal hausi ini ya, orang yang hilang akal gitu. Bukan perilaku yang seperti itu. Ya. Bal tabaqan lil awamiril ilahiyah. Tapi agendanya, perilakunya itu sesuai dengan perintah-perintah ilahi, wa bi idzni rabbihim, dan sesuai dengan izin Tuhan mereka. Wa hadza huwa masdarul harakati wan numuwi fi harakatihim, inilah sebagai sumber gerakan ya dan perkembangan maupun pertumbuhan dari aktivitas mereka. Ya, selalu berdasarkan ya, perintah ilahi. Ya, kalau kita lihat umat Nabi kita Muhammad SAW sekarang ini, ya sebagai seorang mukmin yang selalu harakahnya, agendanya, perilakunya selalu ya, mencocokkan dengan Al-Quran, dengan perintah ilahi. Bukan hanya slogan. Ya, bukan hanya slogan. Sekarang kan banyak, slogan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Tapi hanya slogan.
perilakunya sama sekali bertentangan dengan apa yang digembar-gemborkan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah sudah ingatkan dalam surah As-Saff yang sudah kita bahas ya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian kerjakan? Ya, slogan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi. Ya, ini hanya dalam ucapan supaya menarik orang. Wow, ini kembali kepada yang benar. Tapi perilakunya tidak. Ya, ucapannya penuh kedustaan. Ucapannya penuh dengan buhtan, ya, fitnah, memutarbalikkan fakta, ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau di sana ada hal-hal yang akan membuat dia meraup kesenangan dunia, itulah yang diambil. Kepada siapa dia bersandar, kalau dia akan mendapatkan keuntungan, dia akan bersandar ke sana. Inilah gambaran bagaimana orang yang dia punya perilakunya tidak berdasarkan al-awamir al-ilahiyah. Yang diselaraskan mengikuti perintah ilahi hanya dalam hal ritual saja, ibadah ritual, benar, ketil mengikuti perintah Allah dalam hal yang dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan agenda dalam kehidupan ini, berikan syariat ini bukan hanya ritual. Ritual memang sangat penting. Itu adalah sebagai ibaratnya sebagai bahan bakar, sebagai charger, sebagai sesuatu yang akan memberikan kita power untuk beramal di arena kehidupan yang nyata. Ya. Jadi Islam ini mencakup segala hal, baik itu ritualnya, sosialnya, ekonominya, ya, pemerintahannya, hukumnya, dan semuanya. Ya. Itu Islam mencakup semuanya. Kita kembali kepada bagaimana bacaan kita di sini. Jadi sulukuhum wa baramijuhum laysat tabi'ah lil hawa wal hawas. Bal tabaqan lil awamiril ilahiyyati wa bi idzni rabbihim wa hadha huwa masdarul harakati wan numuwi fi harakatihim. Ar-rijalul 'idhamu minal mu'minin hum kalimatullahi thayyibah. Orang-orang besar dari kaum mukminin, mereka adalah bagian dari kalimatullah. Wa hayatuhum aslul barakah, kehidupan mereka menjadi sumber keberkahan. Karena mereka selalu memberikan kemanfaatan, baik dari ucapannya, perilakunya, ya, gerak-geriknya itu memberikan keberkahan. Da'watuhum tujibul harakah, seruan mereka menggerakkan menghasilkan pergerakan, ya, artinya orang jadi mau bersemangat bekerja, ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Atharuhum wa kalimatuhum wa aqwaluhum wa kutubuhum wa talamiduhum wa tarikhuhum, ya, baik itu dalam atharuhum, dia punya pengaruhnya, ucapan wa kalimatuhum, ucapan mereka, wa aqwaluhum sama, wa kutubuhum, tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, wa talamiduhum, murid-murid mereka, wa tarikhum, bahkan sejarah mereka. Ya, arti kisah kehidupan mereka itu. Wa hatta quburuhum jami'uhum mulhimah wa hayyah wa murabbiyah. Bahkan kuburan mereka itu memberikan ilham, memberikan inspirasi, wa hayyah, dan terus hidup, wa murabbiyah, terus memberikan pendidikan. Artinya baik mereka masih hidup atau sudah meninggal, selalu memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan. Ya, seperti itu. Naam, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh bagi manusia agar supaya mereka yatadzakkarun mengambil pelajaran. Nah, wa hunaka su'alun matruhun bainal mufassirin wa huwa hal liwujudi hadhihi syajarati wa sifatiha waqi'un khariji. Ada pertanyaan di kalangan para mufassir, yaitu apakah keberadaan contoh ini dan dengan sifat-sifatnya ini memiliki ada sesuatu, artinya eh, aplikasi yang real di dalam tumbuh-tumbuhan. Apakah ada tumbuh-tumbuhan yang seperti itu, ya, yang seperti yang disifatkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'taqidul ba'du biwujudiha hiyan nakhlah wa hiyan nakhlah. Sebagian orang ya meyakini ya tentang keberadaannya, dikatakan yaitu itu seperti pohon korma. Memang pohon korma ini ya sebagian dari sifatnya ada di situ. Seperti memiliki akar yang kuat, ya, karena ya tumbuh di padang pasir, di daerah tandus, tentu akarnya ini memerlukan sumber air yang di sana kan susah, jadi perlu dalam seperti itu. Ya, dan juga memberikan kemanfaatan, tapi nggak semuanya kan. Apakah kurma setiap saat berbuah? Kan enggak juga ya. Jadi memang ini mungkin bisa nanti artinya ada tergabung di dalam tumbuh-tumbuhan, bukan hanya yang ada di Jazirah Arab ya. Kalau di daerah tropis kan banyak sekali contoh-contoh pohon yang tidak ada di sana seperti itu. Alhasil ini adalah hanya gambaran ya, dan sekarang kan manusia dalam ilmu botani mereka mencoba merekayasa bagaimana menghasilkan pohon yang berbuah setiap saat gitu, bukan setiap musim. Ya, jadi ketika tumbuh ya ada lagi. Seperti kan ini sudah banyak contohnya kan, artinya dalam pohon-pohon yang ada sekarang ya, seperti misalnya pohon jambu atau itu kalau nggak salah alpukat juga ya, kalau sudah berbuah dia ya terus ada kembangnya lagi, ya terus berbuah, jadi nggak pakai musim seperti itu. Nah ini gambaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan semua dari kebaikan pohon ini menjadi satu dalam satu gambaran. Ya, kemungkinan ini nanti akan namanya ilmu manusia terus berkembang. Allah berikan manusia ini ilmu yang asalnya dia tidak tahu. Ya, mungkin ini akan terwujud dalam satu gambaran di satu pohon gitu ya, bukan kebaikan hanya ada di sebagian pohon, kemudian di pohon yang lain ada lagi kebaikannya seperti itu. Ya, kalau dulu ya karena sering ulama dulu memberikan contoh, maksudnya atau di zaman Nabi contohnya itu adalah bagaikan pohon korma. Memang pohon korma memiliki sebagian dari ciri-ciri tadi. Walidzalika tarru ila ayyufassiru kullahinin bisittati ashhur. Oleh karena itu mereka terpaksa menafsirkan kullahinin ini 6 bulan maksudnya. Enggak, sebenarnya ini karena ingin mencocokkan ke kurma aja gitu. Kullahinin harusnya setiap saat ya. Kullahinin setiap saat. Nah, ini ada di pohon-pohon yang di daerah tropis yang berbuah seperti itu kita bilang tadi. Pohon alpukat atau pohon jambu seperti itu, jambu biji itu terus berbuah ya. Ketika yang sudah besar, sudah bisa dipetik, yang kemudian di ranting-ranting lain sudah berkembang lagi, bahkan ada yang sudah pentil seperti itu. Jadi terus menerus kullahinin ya. Bukan 6 bulan, ya, itu setiap saat ya. Seperti itu. Walakin la hajata ilal israr fi wujudiha mithli hadhihi syajarah. Akan tetapi enggak perlu kita kekeh ingin
ada nih contohnya seperti ini. Enggak, Allah memang gambarkan ini adalah suatu keistimewaan. Keistimewaan pohon yang kalau kita saksikan di pohon-pohon yang real sekarang ini ada di berbagai pohon. Ada pohon yang memiliki khususiat tertentu dari segi batangnya kuat, kokoh seperti itu. Ada yang juga memiliki khususiat buahnya enak dan sebagainya masing-masing. Tapi ini semua terpisah ya, dan Allah satukan dalam syajarah thayyibah ini semua. Bal hunaka tashbihat katsira wa laysa laha wujudun kharijiyun aslan. Ya, sampai mu'alif mengatakan di sini, nggak perlu kita kok kekeh mencari pohon kayak apa ini kayak begini. Nggak perlu, ya, karena banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang ya, nggak ada realnya, wujud realnya seperti itu. Wa ala ayyati halin. Ya, bagaimanapun juga fal hadafu min at-tashbih wa tajsimul haqa'iqi wal masail al-aqliyati wa sabbiha fi qalabil khawas, ya. Bagaimanapun juga tujuan dari tashbih ini, memberikan perumpamaan ini adalah bagaimana memvisualisasikan suatu kenyataan dan masalah-masalah yang akliyah, ya, kemudian menuangkannya menjadi dalam suatu tatanan yang indrawi, ya, fi qalabil hawas, sesuatu yang dalam bentuk pemikiran, ide, tapi kemudian digambarkan menjadi sesuatu yang terbentuk secara indrawi gitu, ya. Fi qalabil hawas, dalam tatanan indrawi. Wa hadhil amthalu laysa fiha ayyu ibhamin, dan contoh-contoh di ini ya, nggak ada sesuatu yang samar, ya. Contohnya jelas, bal hiya maqbulatun wa mu'assiratun wa jadzabah. Bahkan contoh-contoh tersebut dapat diterima, ya, dan memberikan pengaruh dan menarik. Wa fi ainil hal hunaka asjaran, ya, fi hadhihi dunya thimaruha la tanqati ala turis sana. Nah, dalam prakteknya, dalam realitasnya, ada banyak pohon-pohon di dunia ini yang buahnya nggak putus sepanjang tahun, itu ya. Jadi kalau ada orang mau mencontohin seperti pohon kurma, ya itu maksain namanya. Enggak, ya, kullahinin, ya. Ya, ada pohon yang memang berbuah setiap saat, ya. Tiwala sana, ya, sepanjang tahun. La tanqati'u ala turis sana. Wa qad ra'ayna ba'd al-ashjar fil manatiqil harra. Nah, ini mu'alif. Jadi tidak hanya wasannya di jazirah Arab, ya. Dan kita telah saksikan sebagian pohon-pohon di daerah yang panas, ya. Wa kanat muthimrah wa fi nafsil waqti laha azharun jadida lithimaril muqbilah, ya. Kita lihat di daerah-daerah tropis katanya banyak pohon-pohon yang sedang berbuah, dan di waktu yang sama, ya, di pohon tersebut sudah muncul bunga-bunga yang baru untuk menghasilkan buah berikutnya. Itu seperti yang kita contohkan tadi, ya. Wa bima anna ahada afdalit turuqi li tawdihil masaili huwal istifadatu min tariqil muqabalati wal muqayasah, ya, di mana yang utama adalah untuk menjelaskan, ya, cara yang terbaik untuk menjelaskan suatu masalah adalah bagaimana kita bisa mengambil faedah dengan cara perbandingan tadi, mengkiaskan. Faqad ja'alatin nuqtatul muqabilah lisyajarati thayyibah asyajaratul khabithah, ya, dan maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan poin yang muqabilah, artinya yang sebagai opposite atau kebalikan dari asyajarah thayyibah, pohon yang baik, yaitu asyajarah khabithah, yaitu pohon yang buruk. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Perumpamaan pohon yang buruk adalah kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk, utussat min fawqil ardi, yang tercabut, ya, dari muka bumi, malaha min qarar, yang sama sekali tidak memiliki ketetapan.
Wal kalimatul khabithah hiya kalimatul kufri wasyirki. Kalimat khabithah di sini adalah maksudnya kalimat kekafiran dan kemusyrikan. Wa hiyal qaulus sayyi'u warradi, yaitu ucapan yang buruk, ya, warradi sama ya. Wahyal barnamijud dhallu wal munharif, agenda yang sesat dan menyimpang. Wan nasul khubatha, dan orang-orang yang buruk. Wal khulasah ya kullu khabithin wa najis. Ringkasnya, dia adalah segala sesuatu yang buruk dan najis. Wa minal badihi anna mithla hadhihi syajara laysa laha aslun. Jelas sekali bahwa pohon yang seperti ini tidak memiliki akar yang kuat, wala numuwun, tidak ada pertumbuhannya, wala takamulun, tidak ada sesuatu yang terus menuju kesempurnaan, wala thimar, dan juga tidak ada buahnya, wala dhil, tidak ada naungannya, wala thabat, enggak punya pendirian, wala istiqrar, enggak punya ketetapan. Bal hiya qit'atun khashabiyatun la tasluhu illa lil ishti'al. Bahkan dia hanya sepotong kayu yang tidak layak untuk diapa-apakan kecuali untuk dinyalakan atau dibakar. Bal akthar minha min dzalik hiya qati'atun lit-tariqi wa tazahumus sa'irin. Bahkan lebih dari itu, ya, udah enggak ada manfaatnya, ya. Bahkan lebih dari itu dia menghalangi jalan. Wa tuzahimus sa'irin, nyempitin orang yang ngerepotin orang yang jalan. Wa ahyanan tu'dhin nas, terkadang juga mengganggu orang. Pohon seperti itu, ya, pohonnya banyak durinya, orang mau jalan sana keserimpet seperti itu. Ya, atau kena durinya seperti itu. Wa min at-tarifi anna al-Qur'an al-Karim fassala al-hadits fi wasfi asy-syajarati at-thayyibah bainama iktafa fi wasfi asy-syajarati al-khabithati bi jumlatin qasiratin wahidah. Uniknya di sini Al-Quran Al-Karim merincikan pembicaraan tentang pohon yang baik itu, dirincikan ya, panjang lebar, ya, yang maksudnya tetap dalam kalimat yang singkat. Sementara Al-Quran hanya cukup mensifati pohon yang buruk ini dengan kalimat yang pendek saja, satu kalimat yang pendek, ujtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang tercabut dari tanah dan tidak memiliki ketetapan. Wa hadza nau'un min latafatil bayan. Ini adalah satu segi dalam keindahan penjelasan. Ayyutabi'al insanu jami'a khususiyati dzikril mahbub, di mana manusia itu akan mengikuti semua keistimewaan, ciri-ciri dari sesuatu yang dia cintai. Ya, pengen kalau yang sesuatu yang dicintai, pengen dengar detailnya gitu. Bainama yamurru bi sur'atin fi jumlatin wahidah bi dzikril mabghud. Sementara dia akan berlalu dengan cepat, enggak mau berlama-lama dengerin detailnya, ya. Cukup dengan satu kalimat saja kalau dia menyebutkan sesuatu yang dibencinya. Gitu kan, ya. Wa marratan ukhra najidul mufassirin ikhtalafu fi tafsir asy-syajaratil khabithah. Sekali lagi kita juga mendapati, ya, para mufassir berbeda pendapat di dalam menafsirkan pohon yang buruk ini. Wa hallaha waqi'un khariji, apakah memiliki contoh atau realitas yang nyata seperti itu? Qal ba'du innaha syajaratul handal wallati laha thimarun murrah wa radiyah. Ada yang mengatakan, ya, dia itu adalah seperti pohon handal, ya, pohon sejenis labu gitu, tapi buahnya pahit dan buruk. Wa taqada akharun anha kasyud. Ini nama-nama pohonnya di negeri sana, ya. Ada lagi yang mengatakan ini adalah meyakini itu adalah pohon kasyud. Wa hiya nau'un minal a'syab. Ini sejenis, ya, rumputan, ya, al-mu'aqqadah, yang artinya yang saling menyatu begitu, ya. Allati tanbutu fis sakhra, yang berbelit cabang-cabangnya begitu, ya, yang tumbuh di padang pasir. Walah asywakun qasira, dia memiliki duri-duri yang pendek.
talufu haulaha, yang mengitari, yang menyelubunginya, walaysa laha jadarun wala uraq, dan dia enggak punya akar yang kuat dan juga tidak berdaun. Ya ini Anda ya kalau dicari contohnya ya bisa terdapat di satu pohon ya, tidak di yang lain. Tapi walhasil pohon ini enggak ada enggak manfaat yang banyak seperti itu. Walaupun semuanya yang Allah ciptakan pasti ya ada bukan suatu yang sia-sia ya, tapi yang kita sedang membicarakan ya, pohon yang satu memiliki manfaat yang begitu banyak dan pohon yang lain yang tidak memberikan kemanfaatan. Wa kama qulna fi tafsir syajarati thayyibah, sebagaimana sudah kita katakan dalam penafsiran syajarah thayyibah, laisa minal lazimi ay yakuna lisyajaratil khabithati wujudun kharijiyyun fi jami'i sifatiha. Enggak mesti bagi pohon yang khabith tadi, pohon yang buruk ini memiliki contoh aplikatif ya dalam dunia yang real ini dalam segala sifatnya. Balil hadafu, akan tetapi tujuan dari memberikan contoh ini adalah huwa tajsimul wajhil haqiqi li kalimati syirki wal baramijil munharifati un nasil khubatha. Ya, tapi tujuannya adalah bagaimana memvisualisasikan ya, atau menggambarkan wajah yang hakiki bagi kalimat kesyirikan dan juga bagi agenda yang menyimpang dan juga bagi manusia-manusia yang buruk. Wa haula'i kasyajaratil khabithati laisa laha thimarun wala faedah. Mereka itu adalah tak ubahnya seperti pohon yang buruk yang enggak berbuah dan tidak berfaedah. Illal mata'ib wal masyakil, melainkan itu hanya akan menimbulkan kesulitan dan keletihan. Mudhafan ila anna al-ashjar wan nabatat al-khabitha allati qala'atha al-a'asiru laysat qalila. Terlebih lagi bahwasanya pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan yang buruk yang dia itu mudah dicabut atau tercabut oleh angin-angin ya. Ini tidak sedikit pohon seperti itu. Wa bima annal ayatis sabiqata jassadat halal iman wal kufr. Oleh karena ayat-ayat yang lalu tadi telah menggambarkan tentang kondisi keimanan dan kekafiran, at-thayyib wal khabith, yang baik dan yang buruk, min khilali mithalaini sharihaini, melalui dua contoh yang sangat jelas. Fa innal ayatal akhirah, ayat yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, tabhathu natijata amalihim wa masirihim an-nihai, itu membahas hasil dari perbuatan mereka dan kesudahan akhir mereka. Yaqulu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh ya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Lianna imanahum lam yakun imanan sathiyan, karena keimanan mereka bukan iman yang hanya di permukaan. Wa syakhsiyatuhum lam takun kadzibah wa mutalawwinah, dan kepribadian mereka bukan kepribadian dusta dan berwarna-warni seperti itu. Kalau yang berwarna-warni kan biasanya kepribadian orang munafik. Iya, seperti bunglon, di mana saja dia nemplok, di sana dia berwarna sesuai dengan warna lingkungannya. Tidak seperti itu. Bal kanat syajaratan thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tetapi ya, kepribadian mereka itu bagaikan pohon yang baik yang memiliki dasar yang kuat dan cabang-cabang yang menjulang, memiliki akar yang kuat, yang kokoh, dan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Wa bima an laisa hunaka man la yahtaju illa lutfil ilahi. Oleh karena di sana tidak ada orang yang tidak butuh kepada kelembutan ilahi. Wa bi ibaratin ukhra, dengan kata lain, kullul mawahibi ta'udu lidzatihil muqaddasah. Segala karunia ini kembali kepada zat Allah yang Maha Suci.
Fal mu'minuna al-mukhlisuna ats-tsabituna bil istinadi ila lutfil ilahi yastaqimuna kal jibali fi muqabili ayyati hadithatin. Orang-orang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, ats-tsabitun yang kokoh pendiriannya, yang istiqamah ini, bil istinadi ila lutfil ilahi, yang bersandar kepada kelembutan ilahi. Yastaqimuna, mereka istiqamah, konsisten, tegar, kal jibali, bagaikan gunung, fi muqabili ayyati haditsah, di dalam menghadapi berbagai peristiwa. Wallahu ta'ala yahfadhuhum min zallat, dan Allah menjaga mereka dari ketergelinciran allati ta'tarihim fi hayatihim, yang menimpa mereka dalam kehidupan mereka. Wa minasyayatin alladhina yuwaswisuna lahum zukhrufal hayati liyuzilluhum 'anit thariq, dan dari godaan syaitan yang selalu membisikkan kepada mereka dengan perhiasan kehidupan dunia. Ya, tujuannya adalah untuk menggelincirkan mereka dari jalan yang benar. Wa kadzalika fallahu ta'ala yuthabbituhum amamal quwal jahannamiyah lidh-dhalimin al-qusat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka di hadapan kekuatan jahanam yang zalim, yang keras. Bagaimana pendirian mereka? Tetap teguh. Alladzina yas'auna li ikhda'ihim, yang berusaha untuk menundukkan mereka, bi anwa'it tahdidi wal wa'id, dengan berbagai ancaman, ya, wal wa'id, dan sama, ya. Tahdid artinya sesuatu yang menakutkan, ya. Ancaman yang keras, wal wa'id, dan janji buruk artinya ancaman juga kan. Wa min at-tarif, uniknya, anna hadzal hifdha wat tathabbut al-ilahaini yastau'ibani kulla hayatihim fi hadhihi dunya. Uniknya penjagaan ini dan kekokohan dari ilahi ini itu mencakup segala kehidupan mereka, baik di dunia ini wa fil akhirah, maupun di akhirat. Fahuna yuthabbatuna bil imani wa yabra'una minadh dhunub. Di sini maksudnya di dalam kehidupan dunia mereka dikokohkan, ya, dengan keimanan. Wa yubra'una minadh dhunub, dibersihkan dari dosa. Wa hunaka yukhladuna fin na'imil muqim. Kalau di sana di akhirat mereka akan dikekalkan di dalam nikmat yang muqim, arti yang kekal. Tsumma yushiru ila nuqtatil muqabilati laha. Kemudian Allah mengisyaratkan, ya, kepada sisi yang berlawanan. Sisi tadi yang bagaimana Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman, dan di sisi yang berlawanannya adalah wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Qulna miraran, berkali-kali selalu mu'alif mengingatkan di sini. Innal hidayata wad-dhalal allati tunsabu ila Allah azza wa jalla la tatahaqqaqani illa bi ayyarfa'al insanul qadamal awwala laha. Ya. Harus diperhatikan di sini sebagaimana mu'alif selalu mengingatkan, sungguhnya hidayah dan kesesatan itu yang dinisbatkan kepada Allah, seperti yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha, seperti itu. Yaitu la tatahaqqaqani, itu semuanya tidak, ya, terrealisasi illa bi ayyarfa'al insanul qadamal awwal laha, melainkan dengan manusia itu sendiri yang mengangkat kakinya yang pertama. Artinya dia dulu yang melakukan kesesatan tersebut, ya, penyimpangan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia, ya. Falamma, seperti yang Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Setelah mereka menyimpang, mereka dulu menyimpang, Allah simpangkan mereka, seperti itu. Jadi sama sekali ini, ya, tidak bertentangan dengan hurriyatul iradah maupun hurriyatul ikhtiyar yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk yang namanya manusia ini, seperti itu, ya. Fallahu azza wa jalla 'indama yaslubul mawahiba wan ni'am. Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut
karunia-karunia maupun nikmat-nikmat minal abdi dari seorang hamba, au yamnahuha lahu, atau Allah karuniakan nikmat-nikmat tersebut dan karunia tersebut kepadanya, yakunu dzalika bisabab istihqaqi. Itu semuanya karena memang dia orang itu layak, berhak mendapatkan itu. Au adam istihqaqihi, ataupun karena memang dia tidak layak. Ketika dicabut nikmat tersebut memang dia tidak layak seperti itu. Wasful zalimin ba'da jumlati yudhillullah, dan pensifatan orang yang zalim setelah kalimat yudhillullah afdalu qarinatin li hadzal mawdu'. Ini adalah merupakan qarinah, ya, keserasian yang paling utama dalam masalah ini. Jadi menunjukkan bagaimana Allah tidak menyesatkan orang dengan semena-mena, ya, tapi yang disesatkan adalah mereka yang zalim. Yakni madamal insanu ghaira mulawwathin bidzulmi, la tuslabul hidayatu minhu. Yakni selama manusia itu tidak tercemar dengan kezaliman, maka hidayah tidak akan dicabut darinya. Amma idza talawwatha bidzulmi, adapun kalau dia tercemar dengan kezaliman, ya, arti berlumuran kezaliman. Talawwatha arti ya, terkena ya, kotoran itu. Berlumuran dengan kezaliman, wa ammat wujudahu adzunub, dan dosa meliputi ya, segala eksistensinya. Fasaufa yakhruju min qalbihi nurul hidayatil ilahiyah. Maka pada saat itu ya, cahaya hidayah ilahi akan keluar dari hatinya. Wa hadhihi ainul iradatil hurrah. Dan ini juga adalah bagian dari iradah yang merdeka tadi. Manusia diberikan iradah, kehendak, ya, berkebebasan berkehendak. Itu seperti itu juga bagian dari al-iradah al-hurrah, kebebasan berkehendak. Wa bitab'i idza ghayyara masirahu. Ya, secara pastinya, ya, secara tabiatnya, kalau dia merubah jalan hidupnya, bisur'atin, dengan cepat, fatariqun najati maftuhun lahu, jalan keselamatan yang dia tadi sudah tersesat misalnya, sudah berlumuran dosa, dia mau rubah jalan hidupnya ini dengan cepat, maka jalan untuk keselamatan tetap terbuka. Walakin idza istahkama dzanbu fa inna tariqal audati yakunu sa'ban jiddan. Akan tetapi apabila dosa itu sudah menguat, ya, menjadi karakter dirinya, fa inna tariqal audati yakunu sa'ban jiddan, jalan untuk kembali menjadi sulit sekali. Ya. Ini panjang, masih ada pembahasan, insyaallah kita, ini udah jam 7 ya. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Ya, apa? Nah. Itu dalam ayat yang tadi, waktu tiukulaha kullahin. Yeah. Ini banyak pembahasan masalah ini di kita ini sekarang. Itu seperti misalnya pohon buah durian itu sekarang hampir setiap hari kita bisa dapatkan, setiap musim, setiap hari. Contoh misalnya kita di Kalibata itu, kita durian tidak ada musimnya, hampir setiap hari ada. Jadi makna tuti pola kulah itu sangat luas sekali. Kemudian yang kedua, misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan kutufuha daniyah. Jadi buah-buah itu rendah. Itu kan menggambarkan keadaan di surga kan. Iya. Tapi sekarang itu terbukti pohon-pohon durian, pohon-pohon buah itu banyak bisa dipetik sama anak kecil. Iya. Nah ini apakah kan sedangkan kita sering mendengar mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fil qalbil bashar. Apakah maknanya itu bagaimana supaya, karena kok di dunia ada gitu yang disifati di surga itu. Iya. Atau bagaimana pemahamannya? Iya. Ya, jadi apa yang Allah kasih contoh tadi di dalam Al-Qur'an, artinya tidak ada kalimat dalam Al-Qur'an ini mulghah, kalimat yang sia-sia, enggak ada. Justru ini tadi tu'ti ukulaha memberikan inspirasi kepada manusia sekarang bagaimana mereka mengembangkan. Sekarang udah mulai banyak ini pohon-pohon yang terus berbuah seperti itu. Ya.
Jadi bagaimana dengan rekayasa genetik, dengan apa, dengan maksudnya dengan ini adalah ilmu yang Allah berikan kan, dengan upaya mereka adakan eksperimen, dicoba lagi, bagaimana pohon yang apa ya, yang asalnya buahnya dia masam, ya, tapi buahnya lebat. Ada yang pohon yang seperti mangga gitu, buahnya jarang tapi manis. Dikawinkan sehingga dia menghasilkan nanti suatu tumbuhan yang buahnya lebat tapi juga rasanya manis seperti itu. Nah, ini kan ilmu-ilmu seperti ini termasuk tadi bagaimana supaya menghasilkan pohon yang terus berbuah sepanjang tahun seperti itu. Ya, bisa menginspirasi karena dari firman Allah tadi. Ya, asal manusia mau berusaha, bukan kalau orang yang hanya pasrah seperti itu. Kalau di Cina banyak tumbuh-tumbuhan yang macam-macam kan kita lihat itu, ya besar-besar, manis seperti itu. Itu semuanya hasil penelitian. Tapi kalau kita kan memang udah dapat negeri yang subur makmur, ya banyak tumbuh-tumbuhannya, ada numbuh sendiri seperti itu. Nggak mau ada upaya untuk bagaimana menghasilkan suatu yang lebih berkualitas. Tidak seperti di Thailand kan, tapi sekarang sudah mulai di Indonesia juga. Di Thailand kan semuanya itu berkualitas ya, buah-buahnya karena memang dipelajari, disupport penelitian-penelitian mengenai tumbuh-tumbuhan ini karena Raja Thailand juga dia seorang yang bergelut di bidang botani seperti itu. Nah, ini semua memberikan gambaran apa yang ada di Al-Quran itu, contoh-contoh itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu bisa menjadi inspirasi. Adapun tetap saja apa yang ada di dunia ini ya, berbeda dengan apa yang ada di akhirat nanti. Jadi bisa saja bentuknya sama ya. Kullama ruzuqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabli wa utubihi mutasyabiha. Ya, setiap kali mereka dapat rezeki makan buah-buahan, buahnya sama ya. Ini seperti kemarin tapi ketika dirasakan rasanya beda lagi. Kalau sekarang kan kalau kita walaupun mirip kita di dunia ini pohonnya buahnya lebat misalnya, setiap musim tetap terus ada berbuah, kemudian gampang kita petiknya, rendah-rendah pohonnya, ya. Wah, ini sama kayak surga, tapi tetap lain. Tetap aja pohon yang sekarang ini, sekarang kita makan, besok kita makan, rasanya sama. Keseringan kita makan, akhirnya bosen. Seperti itu. Tapi kalau di surga, ya nggak bisa dibayangkan kayak seperti malah ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ya, walaupun Allah berikan gambaran seperti itu supaya kita bisa bayangkan. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya ya nggak bisa dibayangkan. Seperti bagaimana pohon buah yang sama, setiap kita makan ya, mendapatkan hasil yang berbeda, rasanya yang lebih nikmat lagi diminum. Sehingga menimbal, karena kan artinya kalau sama terus ya akan menimbulkan kebosanan. Ini punya Zahid, dia dulu gemar sekali makan durian. Dia makan banyak-banyak. Satu lang gitu dimakan. Habis itu dia sampai muntah-muntah, setelah itu mencium bau durian, nggak mau. Dia jadi nggak doyan seperti itu. Artinya sesuatu yang dimakan terus-menerusan berulang kali akhirnya akan bisa menimbulkan kebosanan seperti itu. Ya, oleh karena itu kenikmatan surga enggak, karena mereka kekal di sana, kenikmatannya terus berganti, terus baru, terus indah seperti itu. Ini yang makna dari hadis yang kita dengar, a'adattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Adapun apa yang Allah ceritakan tentang kenikmatan surga, ada pohon-pohon ya. Dan buah-buahan yang disebutkan itu hanyalah gambaran takribiyah, gambaran pendekatan saja supaya bisa kita bayangkan. Terutama sekali bagi mereka-mereka yang hidup di padang pasir,
Di Jazirah Arab yang waktu itu kering, kerontang seperti itu. Ketika digambarkan pohon-pohon yang rindang yang mengalir airnya di sana, yang kalau kita lihat di sini, di puncak di Indonesia banyak sekali seperti itu. Ya, ini buat takribiyah, terutama buat mereka sangat menarik sekali. Sehingga mereka yang dari sana ya, datang ke Indonesia lihat puncak, wah ini hadza jannatullah fil ard. Ini surga Allah yang ada di bumi katanya. Ini ada gambaran takribiyah yang sebenarnya realnya jauh lebih dari apa yang digambarkan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan buhut nanti di pertemuan yang akan datang. Boleh kita diskusikan lebih dalam lagi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته